Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Renita Sara. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah diajarkan atau sudah di-share linknya, link YouTube oleh Bu Warti. Tentang materi kelas 12 bab 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang sebelumnya kalian telah pelajari yaitu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan, perkecambahan, yaitu dengan ada epigial, hipogial, kemudian ada pertumbuhan primer sekunder, kemudian ada pembungaan. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan. Faktor itu terdapat dua, yaitu ada faktor luar dan faktor dalam. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menambahkan tentang materi percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Yaitu yang pertama ada faktor luar. Yaitu terdapat yang pertama ada air dan mineral, yaitu berpengaruh pada pertumbuhan tajuk akar. Nah, apabila terjadi diferensiasi, yaitu diferensiasi ini akan menyebabkan salah satu unsur hara atau lebih unsur hara seperti mikro atau makro atau seperti nitrogen, fosfor ini apabila terjadi diferensiasi akan menghambat atau menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Kemudian faktor luar yang lainnya ada kelembapan. Kelembapan yang tinggi akan membantu mempercepat pertumbuhan, seperti perkecambahan biji, pertumbuhan spora, dan jamur atau jamur. Kemudian ada suhu, yaitu untuk mempengaruhi kerja enzim. Suhu ideal yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik yaitu suhu optimum, sekitar 10-38 derajat Celcius. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya ada cahaya, yaitu mempengaruhi fotosintesis. Nah, secara umum ini merupakan faktor penghambat pertumbuhan, karena biasanya kan kalau kita membuat perkecambahan, kalau di tempat gelap itu pertumbuhan akan semakin cepat tinggi, semakin panjang batangnya. Nah, atau juga ada disebut namanya etiolasi, yaitu di mana pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Tadi Ibu jelaskan tentang pertumbuhan kecambah yang berada di tempat yang gelap akan mengalami pertumbuhan batang yang lebih panjang. Kemudian ada juga istilah fotoperiodisme, adalah respon tumbuhan terhadap intensitas cahaya dan panjang penyinaran. Nah, kemudian ada faktor dalam. Faktor dalam ini ada dua, yaitu ada gen dan hormon. Nah, gen ini merupakan penentu sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Sifat genetik ini mempengaruhi ukuran dan bentuk tubuh. Kemudian yang kedua ada hormon. Nah, hormon ini berperan penting juga dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa jenis hormon, diantaranya ada satu auksin, atau misalnya itu adalah IAA. Pengaruhnya ini mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan akar dan buah, diferensiasi sel dan percabangan, dan juga fototropisme. Kemudian tempat produksinya, yaitu berada di embrio biji, meristem batang, dan juga daun-daunan. Kemudian ada hormon sitokinin, yaitu misalnya zeatin, mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar, mendorong pembelahan dan pertumbuhan sel dan perkecambahan. Nah, tempat produksinya ini berada di sintesis pada akar diangkut ke organ lain. Kemudian ada juga hormon giberelin, yaitu misalnya ada GA3, mendorong perkecambahan biji dan tunas. Ada juga untuk pemanjangan batang, kemudian pertumbuhan daun, kemudian pembungaan dan juga perkembangan buah. Nah, tempat produksinya ini diproduksi dalam meristem batang, meristem akar, dan daun. Kemudian juga ada asam absisat, yaitu berfungsi atau berpengaruh terhadap menghambat pertumbuhan. Kemudian menutup stomata selama kekurangan air,
dan menunda pertumbuhan atau dormansi. Nah, tempat produksinya ini berada di sintetis pada daun, batang, buah, dan biji. Kemudian ada gas etilen, yaitu berpengaruh untuk mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal. Kemudian tempat produksinya diproduksi di jaringan buah masak, di ruas batang, dan di daun muda. Itu adalah faktor dalam dari pertumbuhan dan perkembangan, ada gen dan juga hormon. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan. Ini kita akan membuat menyusun laporannya. Terdiri dari dua bagian, yaitu pertama ada bagian depan dan juga bagian isi. Nah, bagian depan ini terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar ilustrasi, dan abstrak. Nah, pada bagian isi ini terdapat juga pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka, serta lampiran. Ini adalah contoh dalam menyusun laporan percobaan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu merencanakan percobaan. Yang pertama, hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah. Kemudian yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat adalah merancang percobaan. Kemudian dalam melakukan percobaan ini, hal yang perlu dilakukan antara lain adalah menyiapkan bahan dan perlakuan. Yang kedua adalah memberikan perlakuan dan mengukur hasilnya. Setelah kita melakukan perlakuan, kita harus mengukur hasil dari percobaan kita. Kemudian mencatat kondisi lingkungan dan mengumpulkan serta menganalisis data dalam bentuk grafik atau tabel. Sekian pemaparan tentang pertemuan yang kedua kelas 12 materi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada faktor luar dan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada proses percobaan faktor luar pada pertumbuhan dan perkembangan. Itu sedikit penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan mematuhi 5M dan selalu minum vitamin. Apabila ada kekurangan atau ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan di grup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.